Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabisi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Desember 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Anggotanya aniaya warga Wakapolsek KPYS Ambon dicopot. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Driano Andri Ibrahim menegaskan Wakapolsek kawasan Pelabuhan Yosudarso atau KPYS Ambon, Ibda Aditya Rahmanda telah dicopot dari jabatannya. Langkah ini diambil menyusul tindakan arogansi terhadap salah satu warga Rizal Serang. Pernyataan tersebut disampaikan Kombes Pol Driano Andri Ibrahim kepada rekan media saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di kantor Polda Maluku, Senin 23 Desember 2024. Lebih lanjut, Kombes Pol Driano Andri Ibrahim menyampaikan bahwa pimpinan unit lainnya, termasuk Kapolsek dan Wakapolsek, akan dievaluasi menyeluruh. Sementara oknum polisi lainnya, Kapolresta akan memastikan penanganan terhadap kasus dilakukan secara tegas dan transparan. Ia menegaskan bahwa asas profesionalitas dan keadilan menjadi dasar utama dalam menangani kasus ini. Dirinya berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota kepolisian untuk menghindari kesalahan prosedural dan tindakan yang tidak sesuai dengan etika. Untuk diketahui, Tribuners, kejadian arogansi oleh oknum kepolisian berlangsung di depan pintu masuk Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, Jumat 20 Desember 2024. Kasus itu dilaporkan korban melalui kuasa hukum Ramli Lulang ke SPKT Polda Maluku dengan nomor LP-P-217-12 angka Romawi _2024 Polda Maluku. Oknum anggota Polsek Pelabuhan Yosudarso dengan harapan mereka dihukum dengan seberat-beratnya, setimpal dengan perilaku mereka, tindak tanduk mereka, dan juga apa yang kesalahan yang mereka perbuat. Kami pihak Polresta Pulau Ambon dan Polresta sudah 4 hari ini sudah memproses oknum tersebut. Kita sudah periksa secara kode etik dan sudah kita sel ditempatkan di tempat khusus di Polresta Pulau Ambon dan Polresta. Penanganan kasus ini juga transparan, secara terbuka, silakan masyarakat mengawal, memperhatikan ini, dan juga kita tidak ada yang kita tutup-tutupi. Dalam hal ini kita juga azas proporsionalitas, ya, kita seadil-adilnya menghukum anggota yang bersalah. Kalau memang ada anggota Polri yang bersalah, kita hukum setimpal dengan perbuatan mereka. Dan hal ini kita transparansi sekarang. Sudah zamannya kita keterbukaan, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Jadi saya harapkan dengan adanya kejadian ini yang sangat kita sesali bersama, bahwasanya sebenarnya kejadian ini tidak perlu terjadi, namun kan sudah terjadi, otomatis ya kita selaku dari pihak kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan juga menghukum anggota yang bersalah. Aksi besar program mobil untuk kita sama-sama ke beberapa provinsi penyerahan sikap. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, erosi Sungai Wailela hanyutkan makam dan akses jalan. Rahak Bau sebut Surati DPRD yakin dituntaskan. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku Richard Rahak Bau prihatin terhadap erosi yang terjadi di Sungai Wailela, Negeri Rumah 3, Kota Ambon. Menurutnya, masalah erosi yang menghanyutkan makam dan putusnya akses jalan harusnya menjadi persoalan serius yang harus ditangani. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku Richard Rahak Bau menyarankan agar pemerintah desa Rumah 3 segera menyurati DPRD
Hal ini penting agar permasalahan tersebut dapat menjadi perhatian khusus untuk ditindaklanjuti secara resmi. Sebab menurutnya hingga saat ini DPRD Provinsi Maluku tidak mengetahui masalah tersebut. Rahakbau menambahkan setelah laporan diterima, DPRD akan memanggil pihak terkait untuk membahas masalah ini dalam rapat resmi. Rapat tersebut akan menentukan apakah penanganan erosi menjadi kewenangan pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Rahakbau berharap pemerintah desa Rumah Tiga segera melaporkan masalah tersebut ke DPRD agar proses penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Diberitakan sebelumnya, sejak 2022 telah terjadi abrasi yang diakibatkan dari aliran sungai. Nampak yang diakibatkan ialah terkikisnya rumah, jalan, dan makam yang berada di sepanjang aliran sungai. Sebelumnya, maksud kami sejumlah upaya antisipasi hingga penanganan darurat juga telah dilakukan, namun itu tidak bertahan lama menyusul curah hujan yang tinggi. Laporan mereka itu kan salah. Mereka kan laporkan ke pemerintah Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon. Mereka tidak pernah melaporkan kepada kita DPRD Provinsi Maluku dan Komisi 3. Saya pernah menjadi anggota Ketua Komisi 3 itu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Hasilnya bahwa tidak pernah laporan yang berkaitan dengan masalah abrasi di Ketang-Ketang yang ada di Rumah Tiga yang menyebabkan kemudian banyak mayat yang hanyut ataupun peti ataupun juga jenazah yang hanyut ke laut. Itu kita tidak pernah mengetahui tentang hal itu. Dan oleh karena itu saya menyarankan agar kemudian mereka membuat laporan kepada DPRD. Artinya ketua DPRD, suratnya ke ketua DPRD, tembusnya kepada Komisi 3. Nanti berdasarkan disposisi daripada pimpinan DPRD, kita akan tindak lanjuti. Dengan cara apa? Kita memanggil pemerintah daerah Provinsi Maluku dan pemerintah Kota Ambon untuk kita rapat mulai OPD terkait PU Provinsi Maluku, PU Kota Ambon, untuk kita datang dengar pendapat untuk menanyakan apakah memang kalau yang di Ketang-Ketang itu akan menjadi kewenangan pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Kalau pemerintah Kota Ambon, kita koordinasi di balik kotanya untuk mendorong agar diselesaikan masalahnya. Kalau menjadi kewenangan provinsi dan itu PUPR, kita akan mendorong itu ditampung di perubahan di tahun 2025 untuk kemudian akan dikerjakan. Karena ini kan berkaitan dengan masalah jenazah dan itu kan harus dituntaskan. Ini kan menjadi sebuah masalah prioritas yang harus kita tuntaskan. Dan karena itu saya berharap ya pemerintah desa ya untuk kemudian melaporkan hal ini kepada DPRD melalui Komisi 3 untuk kita televisi. Saya yakin dan percaya bahwa kita itu dilaporkan, kita akan tuntaskan masalah itu. Ya. Oke, terima kasih. Kita ke segmen berita serba-serbi Natal. Tribuners H-1 Natal Amplas Ambon ramai pengunjung. H-1 jelang perayaan Natal 2024, pusat perbelanjaan Ambon Plus atau Amplas dipadati pengunjung. Hal ini terlihat dari sesaknya pengunjung di dalam Amplas maupun ratusan kendaraan yang penuhi area parkir. Menurut salah satu pedagang sekitar, Rani mengatakan hal ini sudah sering kali terjadi saat menjelang perayaan Natal maupun Tahun Baru. Kata dia, hal ini terjadi karena masyarakat Kota Ambon sering mengunjungi Amplas untuk berbelanja kebutuhan jelang Natal, mulai dari pakaian, makanan, dan lainnya. Pantauan tribunambon.com di lapangan, ratusan kendaraan penuhi area parkir hingga jalanan depan Amplas. Ratusan kendaraan itu terdiri dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bahkan sesekali terjadi kemacetan di area depan Amplas karena ruas jalan yang sempit. Tampak sejumlah masyarakat berlalu lalang di area Amplas sambil membawa barang belanjaan.
Kita beralih ke berita terakhir, Pemkot Tual distribusi ribuan paket sembako gratis jelang Natal. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak mendistribusikan sebanyak 1.000 paket sembako yang bersumber dari donasi mitra pemerintah setempat. Pendistribusian paket sembako gratis tersebut dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat yang kurang mampu menjelang Hari Raya Besar Keagamaan. Dia menjelaskan hari ini penyaluran sebanyak 920 paket, besok akan ada 100 paket lagi yang akan didistribusikan di tiap gereja baik Katolik dan Kristen Protestan. Jadi ada terbagi 2 tahap. Dirinya menambahkan ini memang kontinu digelar oleh Pemkot Tual, namun baru kali ini yang terbanyak dan terbesar. Rina, salah satu warga jemaat di Kota Tual, saat diwawancarai tribunambon.com memberikan apresiasi kepada Pemkot Tual. Untuk diketahui Tribuners, hari ini penyalurannya dilaksanakan di Gedung Gereja Maranatha Kota Tual. Masyarakat nampak antusias memberi paket sembako langsung dari Dinas Perindak. Untuk hari ini penyaluran sebanyak 920 paket, besok akan ada lagi sekitar 100 paket, jadi total seluruh bantuan itu 1.020 paket. Siap jadi? Ya, kita akan mendapatkan. Siap. Semua jemaat kurang mampu dari gereja Protestan, GPM Protestan, kemudian Katolik, kemudian gereja yang tidak masuk dalam GPM itu semua dapat bagian Siap Ibu harap. ya, sebagaimana tadi Pak Wali Kota juga sudah menyampaikan, mudah-mudahan ini menjadi agenda rutin dan kita berharap bahwa donasi-donasi dari perusahaan-perusahaan, baik perorangan, OPD maupun instansi pemerintah, setiap momen hari Keagamaan itu bisa dititipkan kepada panitia kami untuk betul-betul kami bisa salurkan sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Desember 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal